Di sini sendirian sih, cuman nggak apa-apa. Di sekitar itu seperti itu. Ini kita coba naik. Aduh, mantap jalurnya. Bisa kalian lihat sendiri, lumayan cakep. Nah, ini sampah yang udah cukup lama sepertinya. Warnanya mulai pudar, cuman mau bagaimanapun sampah model seperti ini dia nggak bakal bisa terurai, makanya ya kita karena kondisi hujan kita pakai mantel dulu. Jadi benar-benar gelap, pandangan kita terhalang, cuman kita akan ngidupin headlamp ini untuk sampah kita dapat plastik double. Semangat kintil. Kita sampai Pindu Rimba MPL di ketinggian 1130 mdpl. Gunung Tanggamus. Kata-kata aja. Geronjong. Kata-kata. Habis gelap terbitlah terang. Asik. Gua udah berharap dia yang hilang. Aja. Malah duduk juga di orang tua tungguin. Ayo lanjut. Aduh gagal juga ya. Ngeralih buka baju gagal. Baru ke pintu ya, nyerah. Kita sudah di pos 1. Si semangat. Halo. Semangat. Cukup memprihatinkan. Di pos 2 cukup banyak sampah. Kita udah sampai pos 2 di ketinggian 1238 mdpl. Dan di sini banyak sampah. Nanti pulangnya kita ambilin. Oke, jadi saya masih sendiri karena kawan turun tadi, dia nggak kuat. Alhamdulillah ditemani sama abang-abangnya.
Oke, kita masih berada di pos oh ini di sumber mata air. Jadi di sini ada sumber mata air. Cuman karena kesediaan air kita masih ada, kita rehat sejenak. Tadi alhamdulillah kita nemu burung jalak. Entah kenapa kalau nemu burung jalak itu rasanya seneng aja. Nah mungkin nanti kita pulang ya bawa air. Nah di sini saya sendiri, teman saya karena udah tidak kuat, dia memutuskan untuk turun karena dia belum ada persiapan fisik, dan langsung saya ajak naik aja. Semoga saya bisa sampai tujuan. Amin. Oke, kita sampai pos 3 di ketinggian 1395 mdpl, dan yang cukup jauh itu dari pos 3 ke pos 4 sekitar 3 jam. Lumayan. Bismillah, harus semangat. Oke, jadi untuk dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan ya, kita bisa lihat jalan semua curam ya, sekitar 45-50 derajat lah, atau kadang ada yang lebih, bisa sampai 60 derajat. Dan itu untuk tangga naiknya juga cukup curam. Untuk perjalanan sendiri kalau dari peta pos tadi kita lihat itu sekitar 3 jam, cuman kita belum sampai pos 4. Nanti kita coba dari pos 4 itu sekitar berapa jam. Jadi tadi ada rombongan, cuman dia di bawah dan di atas. Yang di atas kita susul itu nggak nyampe-nyampe, mereka lebih strong daripada saya. Saya juga baru 2 kali naik gunung ini. Saya berdua tadinya, cuman turun tadi itu. Dan yang di bawah juga cukup jauh. Coba kita panggil apakah dia nyaut. Ternyata tidak ada atas dan bawah, tidak ada yang menyaut. Jadi kalau kita menunggu mungkin terlalu lama ya, lebih baik kita lanjutkan perjalanan ini. Oke, bismillah, semangat. Kita ketemu burung lagi nih. Oke, burungnya dia ngasih petunjuk jalan. Oke, terima kasih burung. Tak kenapa kalau lihat burung itu senang. Ada 2 tuh, bisa kita lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Dan dia terus naik mengikuti jalan. Oke, dia naik duluan dan dia masih nunggu di situ tuh. Tuh burungnya, dia masih di situ. Oke, kita sampai di musola. Jadi ini musola ya, di ketinggian 1600
MDPL. Dan di sini ada kantong sampah yang cukup banyak isinya. Nah, terima kasih. Ini cukup bersih di sini karena ada kantong sampah. Cuman untuk musola kita sendiri tidak melihat adanya bangunan musolanya ya. Jadi kita juga nggak nemu nih musolanya di mana. Cuman ada tempat datar untuk sholat ada sih. Mungkin belum dibangun. Mudah-mudahan bisa segera dibangun. Nah, setelah kita jalan, ini cukup kayak manjat tembok ya. Lumayan. Ini dari musola tadi, ini ada sedikit lumayan medannya kayak manjat tembok. Kita akan lalui, cuman karena saya sendiri jadi saya tidak bisa dokumentasi. Yuk kita lanjut. Oke, jadi kita udah sekitar perjalanan di 700 mdpl. Cukup haus sih. Kita belum minum dari campground tadi. Kita minum dulu. Udah terasa air kulkas sih. Cukup dingin airnya. Jadi jalur pendakian dari musola ke pos 4 itu lumayan curam. Kita ngelewatin batu-batuan juga, bisa 60 sampai 65 derajat kemiringannya itu. Jadi cukup menguras tenaga. Nah, ini kita baru mungkin sekitar setengah jam lebih untuk perjalanan menuju ke pos 4. Kalau dari estimasi kan 3 jam, berarti kita masih 2 jam setengah ke pos 4. Tapi mudah-mudahan bisa sampai sana sebelum 3 jam. Oke. Kita minum, setelah ini kita lanjut lagi. Yuk kita lanjut lagi. Semangat. Jadi dari pos 3 menuju ke pos 4 itu lumayan kayak kita manjat tembok. Dan ini mulai kabut tebal. Kita belum tahu di ketinggian berapa. Mungkin sekitar 1800 mdpl. Masih ada 300 lagi kita naik. Cukup lebat kabutnya. Mungkin jarak pandang itu sekitar 50 meter aja. Selebihnya udah tidak kelihatan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sudah sampai di pos 4. Dari pos 4 itu pos 3 ke pos 4. Ini di ketinggian 1850 mdpl. Jadi masih ada satu pos lagi. Tetap semangat. Untuk sekarang jam setengah 10. Kita start dari campground tadi setengah 8 kurang ya. Jadi begini kondisi di pos 4. Dan untuk selanjutnya itu lumayan curam dan banyak lumutnya.
karena menuju ke pos 4 ini sudah banyak lumutnya juga. Oke, di sini ada kata-kata. Setiap puncak yang kamu datangi akan mengajarkan sesuatu. Sir Martin Confani. Setiap puncak yang kamu datangi akan mengajarkan sesuatu. Kita akan cari, kita pasti dapat sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat pelajaran dari sini, dapat berkahnya. Kita lanjut menuju ke pos 5. Jadi tangga bus ini kita nggak tahu ya, apa setelah, karena kemarin habis hujan jadi banyak sumber mata air dari tadi itu. Dan ini kita sudah sepertinya sudah mulai memasuki hutan lumut. Jadi kelihatan hijau banget ya. Kita akan naik. Nah, ini cukup banyak ketersediaan air nih, ngalir. Mungkin untuk kalian yang kehabisan air, di sini banyak air dan jernih. Ini pun kayaknya sepertinya bisa langsung diminum, tidak perlu khawatir. Sumpah keren parah. Keren parah guys. Jadi sebenarnya ini yang dinamakan hutan lumut sih. Soalnya di sini udah mulai banyak lumut dan medannya lumayan cakep nih. Lumayan mantap. Tuh ke atas. Mantap ya. Dan dari tanggamu sini kita tadi lihat ya petunjuk arah dari pos 3 ke pos 4 itu perjalanan mungkin sekitar 3 jam ya. Jadi alhamdulillah tadi itu kita jalan perlahan, kita bisa sampai sekitar 1 jam perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Nah dari situ tadinya awalnya aku udah agak lemes ini, aduh ini pasti panjang sekali. Dan ternyata setelah kita sampai dari situ kita benar-benar berterima kasih sama petunjuk arah tadi. Jadi nyemangatin kita nih, ternyata masih panjang, kita harus semangat. Dan setelah kita jalani, nah di situ kita setelah sampai itu terasa nikmat bener, seneng lah. Kita bisa sampai dengan tidak sampai 3 jam. Dari situ kita belajar, kita akan melihat sesuatu itu sulit jika kita hanya dalam khayalan. Tapi jika kita menjalaninya dengan perlahan, maka kita akan menemukan kemudahan di situ. Dan saya yakin perjalanan untuk menggapai sesuatu yang sulit itu lebih indah daripada kita hanya berjalan lurus saja tanpa ada halangan. Tetap semangat kawan. Kita lanjut lagi untuk memasuki hutan lumut ya. Oke lanjut. Keren banget. Lumut semua. Medannya cukup curam. Bebatuan semua. Jadi kita harus pelan-pelan karena jalan cukup licin. Dan di atas itu semua pohon berlumut. Kita coba naik. Nah, kita mulai naik nih.
Ini benar-benar indah ya. Jadi lumut semua nih. Ke atas itu lumut. Nah, cakep ya. Kita sebenarnya mau dokumentasi, cuman sedikit susah karena saya sendirian. Jadi jalurnya itu cukup curam. Kita harus tangan ini berfungsi untuk pegangan ke akar-akar. Cukup sulit medannya. Oke, kita lanjut naik lagi. Oke, jadi di sini ada petunjuk arah ya. Dan untuk jalur selanjutnya itu cukup ekstrim. Dan ini seperti kita manjat tembok ya. Cukup curam, cukup licin. Namun di situ ada sebuah tali yang bisa membantu kita untuk menanjatnya. Dan nah, itu kita manjat di sini. Yuk kita manjat ya. Dokumentasinya kita nggak bisa dokumentasi, cuman kita akan view sekitar itu seperti itu. Ini kita coba naik. Aduh, mantap jalurnya, bisa kalian lihat sendiri. Ada tali, kita manjat pakai tali ya. Oke, kita manjat dulu. Oke, cukup licin sekali, jadi kalian di sini harus cukup hati-hati ya. Untuk talinya sih masih kuat, cuman kita nggak tahu untuk beberapa tahun ke depan. Yang intinya di jalur ini harus waspada, cukup membahayakan, cukup licin. Ini cukup panjang ya, sampai sini. Untuk ketinggian sekitar 15 meteran ada. 15 meter kita manjat seperti dinding ini. Oke, kita lanjut masih ke atas lagi. Kita lewatin terowongan ini. Aduh. Ini hutan lumutnya, guys. Hutan lumut semua ya. Oke, karena kita sudahi dulu. Hutan lumutnya lumayan cakep. Sebenarnya pengen foto, cuman nanti aja lah, kita sampein puncak dulu. Oke, jadi setelah kita melewati panjangnya hutan lumut, kita akhirnya sampai di pos kelima. Pos kelima itu di ketinggian 2016 mdpl. Dari pos 5 ke puncak itu perjalanan sekitar 1 jam. Jadi kita masih ada 1 jam lagi. Dan itu hutan belandarnya masih diselimuti oleh hutan lumut ya, masih berada di hutan lumut. Dan untuk view-nya kita nggak dapet karena kabut semua. Kita nggak tahu ada view atau tidaknya di sini. Cuman kabut semua di sini. Oke, kita akan lanjut ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, jadi dari pos 4 ke pos 5 ke puncak itu jalanannya itu penuh lumut ya, dan juga kita melewati akar-akar yang cukup licin. Nah, jadi seperti itu hampir sepanjang jalan yang selama ini aku lewati dari pos 5 tadi. Seperti itu tuh, jadi akar semua, bawah juga akar semua. Nah itu, jadi kalau bisa pakai kaos tangan, soalnya pegangan juga kadang licin dan tidak disarankan kalau sampai pakai sendal, licin banget. Dan tadi aku sempat mau kegigit pacat, jadi untung pakai sepatu, jadi dia masih mencari-cari celah di sepatu, ketahuan langsung aku ambil, aku buang. Oke, kita lanjut, sebentar lagi kita sampai puncak. Bismillah, lanjut ya. Akhirnya kita sampai di puncak. Sini ada 2 orang, yang udah sampai duluan. Dari mana bang? Dari Bandar Lampung, Karang. Dari Bandar Lampung, Karang ya. Kita sampai jam setengah 11. Kita jam setengah 11 sampai di puncak. Alhamdulillah. Akhirnya, alhamdulillah. 1, 2. Tunggu cerita kekuncannya. Kamu ini ya, punya pegangan ya? Boro-boro atau gue gak punya pak ada. Rombongan ini Berdua. Oh, berdua. Kita kan 3 hari 2 malam. Soalnya di Pesagi itu. Halo bosku. Aduh, kenapa kamu sini? Malu-malu. Sini kita dapat pelajaran. Jadi kalau kita cuma ngebayangin ini naiknya medannya seperti ini, seperti itu kita pasti ada keraguan, ada ketakutan. Cuman ketika kita jalanin, nggak perlu cepet-cepet, yang penting perlahan, insya Allah kita bakal sampai. Dan alhamdulillah kita sampai di puncaknya, di ketinggian 2102 mdpl. Itu kita start jam setengah 8, sampai sini kita sampai itu sekitar jam setengah 11, jadi kurang lebihnya 3 jam. Tapi kita tanpa berhenti, soalnya kalau berhenti terlalu lama saya juga sendirian takut ini pengen balik mending lanjut aja kan. Alhamdulillah tenaga sebelum naik itu kita fisik dulu, jadi utama nih untuk naik gunung itu fisik. Kalau fisik kita udah oke, baru kita naik.
udah cukup bersih sampah-sampah. Jadi kita langsung packing, langsung lanjut turun. Di sini sendirian sih, cuman nggak apa-apa. Udah cukup bersih sih. Kita lanjut turun, teman-teman. Jadi ini kita sambil ngambilin sampah. Sampah itu kita sedikit bersihin ya. Jadi tanah-tanah biar nggak terlalu berat. Dan di sini kita lihat untuk sampah-sampah permen ini cukup banyak, lumayan banyak. Dan sampah-sampah kayak gini kita ambilin. Untuk sampah permen sebenarnya saya sedikit ini sih, kalau sebenarnya sampah permen ini bisa buat penunjuk jalan. Ketika jalan itu benar-benar membingungkan. Nah, ketika ada sampah, jadi kita ini berarti jalurnya benar. Cuman karena jalur pendakian Tanggamus ini cukup terlihat, jadi untuk sampah permen kita bersihin juga. Dan termasuk sampah-sampah putung rokok. Jadi kita nggak semuanya ya. Kadang kita juga kelewat, soalnya aku sendirian. Nah, kalau misalnya ngelihat itu ya kita ambil. Cuman kalau yang nggak kelihat itu kadang kelewat. Mohon maaf kalau masih banyak yang kelewat. Cuman kita masih usahalah sedikit-sedikit kita membersihkan. Ya setidaknya mengurangi walaupun tidak bersih semua. Nah di situ itu di bawah juga masih banyak. Nah seperti ini. Ini bukan permen rokok, jadi bekas kulit rokok kertas, nggak apa-apa, kita ambil juga, kita masukin. Oke, kita lanjut. Kita perjalanan pulang. Kita ketemu abang-abang ini. Abang dari mana, Bang? Dari Lampung. Lampung mana? Bandar Lampung, Mas. Oh, Bandar Lampung. Tinggalan kita orang ini. Bonus ya. Titik. Semoga Allah bahas dengan ini. Ya, amin. Fotonya mau Bang? Bawa belum? Bawa boleh. Di atas juga kan nggak ada air juga. Percuma kalian. Kasih ya. Minyak mau dia makan apa di atas? Makan di jalan aja, Kita orang kantongin aja. Kantongin aja ya. Jadi Oke, jadi kita banyak ya nemuin sampah-sampah kayak di bawah ini. Nah. Untuk sampah permen itu lumayan banyak. Nah ini sampah yang udah cukup lama sepertinya. Warnanya mulai pudar. Cuman mau bagaimanapun sampah model seperti ini dia nggak bakal bisa terurai, makanya ya kita ambil. Nah ini untuk tanahnya kita bersihin dulu, jadi tidak terlalu berat bawanya. Terus kita masukin ke dalam kantong ini. Oke, jadi di sini kabutnya tebel banget ya, nggak tahu mau hujan atau apa ini. Nah aku ngira aku kesasar tadi sempat kesasar. Cuman mudah-mudahan ini jalannya bener untuk turunnya. Dan ini mulai agak gerimis, mungkin gerimis kabut. Nah di sini ada jalan, mudah-mudahan nggak salah jalan. Tadi aku sempat turun, ada jalan air ternyata yang aku turun, dan aku balik lagi, terus aku ambil arah sini. Nah karena keadaan kabut gelap, jadi kayak samar-samar gitu. Mudah-mudahan tidak salah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena kondisi hujan kita pakai mantel dulu. Aku bawa mantel plastik.
jadi aku lupa bawa rain cover. Jadi mungkin ini bakal basah. Mungkin ada tisu ini kita selamatkan dulu. Untuk lainnya rokok kayaknya aman sih, kita masukkan juga. Dan mungkin ada rokok lagi, kita kantongin aja. Oke, kita lanjut turun. Oke, jadi benar-benar gelap, pandangan kita terhalang. Cuman kita akan ngidupin headlamp ini untuk sampah kita dapat plastik double. Benar-benar gelap ya. Jadi cahaya itu benar-benar sedikit sekali. Mungkin karena tertutup kabut jarak pandang itu, dan di sini agak sulit menemukan jalannya. Tapi ini alhamdulillah masih, insya Allah benar jalannya. Doakan teman-teman, semoga bisa sampai bawah. Oke, jadi ini kita lagi di pos sumber air dan ada rombongan dari mana bang? Ampala. Dari Ampala ya? Dari Ampala kita simpangan. Dari mana aja? Gising, Tanggamus. Tanggamus juga ya. Ini buat nambah temen aja. Jadi oke, salam kenal untuk semuanya. Mungkin nggak bisa kenal satu-satu, tapi nanti boleh kenalan ya. masukin grup. Kayaknya seru rame-rame kayak gini ya. Sendirian agak bulan serem. depan naik lagi, bulan depan bang, kita naik Bulan lagi. depan gimana? Nanti kita rencanain lagi. Oke, insya Allah lah kalau nanti ini. Ini mau yakin naik ke atas. Ya, doain ya. Semoga nggak berkabut. Oke, Ini masih mengutin kita sampah juga. lihat ya. Tanggamu sukses ya. Oke. Oke. Tanggamu sukses tuh katanya tuh ya. Ayo bareng-bareng. Tanggamus sukses. Oke, mantap. Kirim bang. Gua ngevlog nih bang. Nggak apa-apa ya. Jadi Jarang-jarang di gunung ketemu orang kehutanan kayak gitu. iya, makanya kebetulan ini. Oke, jadi kita ketemu dari mana Pak? Dari tim Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan ya? Ya, dari Kabupaten Tanggamus. Iya. Dinas Kehutanannya provinsi. Oh, provinsi. Lampung. Heeh. Kalau instansinya di sini KPH-nya KPH Kota Agung Utara. Oh, jadi KPH itu Kesatuan Pengelola Hutan. jadi seluruh yang ada di utara. Yang kita register 3039 ya? 303931 registernya. Kalau ini kan termasuk register 30 Gunung Tanggamus. Oh, berarti mana aja Pak? Register 31 Pempatang Arahan anu ya. Sedayu. Kalau pesisir pesisir barat. Terus TNBBS, kalau register 39-nya Suwoh, register 30-nya sini. Jadi nggak sini aja ya? Enggak, kita luas. 23.000 hektar gitu ya? Wih, luas juga. Itu setiap hari apa gimana Pak? Ya enggak juga, enggak setiap hari. Pas ada ini aja ya? Ya, ada perintah aja. Kayaknya nggak bisa pulang kalau tiap hari. Oke Pak, ini kita makasih ya Pak. Ini aku mau lanjut turun lagi. Oh ya, siap-siap ya. Ya, terima kasih udah bawa sampahnya ya. Oke, siap Pak. Sama-sama. Oke, hujan udah mulai reda. Dan ini dari pos 2 udah menuju ke pos 1. Jadi ini untuk sampah yang kita kumpulin. Dan untuk sampah-sampah yang ditali seperti ini, saya tidak mengambilnya. Soalnya ini salah satu penunjuk jalan. Jadi saya tadi sempat kesasar dan saya balik lagi, saya lihat jalur satunya, saya lihat ada tanda. Nah, di situ jadi tanda-tanda ini sangat bermanfaat dan berguna.
Jadi saya tidak ada yang saya lepas, dan mudah-mudahan teman-teman yang naik itu tidak ada yang kesasar. Ketika ketika tanah kering itu jalur itu memang terlihat, cuman ketika tanah basah apalagi pas hujan kabut jadi gelap, nggak kelihatan. Itu lebih kita bisa bingung mana jalan yang benar. Dan saya tadi sempat begitu, sering kali saya tadi udah 2 kali bahkan lebih itu bingung jalannya bener nggak nih. Dan alhamdulillah dengan bismillah kita bisa sampai ke pos 2 menuju pos 1. Oke, kita lanjutkan menuju pos 1 lagi. Alhamdulillah kita sampai di gerbang rimba. Lumayan melelahkan, cuman perjalanan ini sangat-sangat mengesankan. Saya sendiri teman-teman, ini sampah yang kita dapat hari ini setelah kita naik. Dan di gerbang rimba ini ada beberapa sampah seperti autan dan sampah-sampah plastik lainnya. Nanti kita lanjut membersihkan, dan kita setelah sini bersih kita langsung turun sambil mengutin sampah-sampah yang ada di jalan. Oke, jadi siang ini karena kita mau turun ke bawah, ini di sampah di campground itu lumayan cukup bersih sih. Ada beberapa sampah yang mungkin ini nanti kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita turun. Dan mari kita bersihkan bersama. Ini kita di hari ketiga makan terakhir. Habis makan kita packing, namun selesai packing kita turun. Ini otak-otak guys, ini sosis. Beneran sih enak nih kurang.
setelah makan kita sebat santuy dulu. Setelah sebat santuy kita mungkin langsung packing karena cuaca agak mau hujan, udah mendung. Ya mungkin kalau dari aku sendiri sih, walaupun tangga mus di base campnya pendek ya, tapi ramenya luar biasa. Jadi seru ya. Jadi seru sih, kebersamaan, makan bareng, ngopi bareng, jadinya lebih seru aja. Jadi begitu rame itu ini ya, padahal nggak ada yang kenal ya. Nggak ada yang kenal, disitulah kita. Tapi bisa ngobrol, bisa kumpul bareng. Ada yang mainin gitar, ada yang bikin api unggun. Itu juga kita daerah yang beda-beda, dari asli sini, dari Bandar Lampung, kita sendiri dari Tulang Bang Barat, Banyak dari Metro, Sewu. Hal yang paling berkesan menurutmu apa selama 3 hari ini? Yang berkesan ya nggak mau pisah sama dia orang sih. Iya ya. Hal yang paling seru ya itu aslinya, ketika kumpul nyampe sore kita pulang sendiri-sendiri. Berpisah. Berpisah. Cuman beberapa kita ada ya tukeran Instagram, Ada. kontak PA, jadi tetap Terjagalah bisa, silaturahminya. suatu saat ketemu lagi kan, oh ada kontak atau kita mau naik bareng kan enak lagi ya. Ya bisa. Kalau aku sendiri berkesan itu ketika naik sendiri ke atas, Puncaknya ke puncak, naik sendiri sampai puncak itu nggak ada orang, ada 2 orang, turun sendiri lagi, nggak taunya di pos 5 itu hujan deras. Gelap bener itu hal yang nggak bakal bisa dilupain lah. Asik, seru. Dan kita itu mudah-mudahan bukan untuk sekali ini ya. ya Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut. Kita akan ya nabung dulu, ngumpulin duit, nanti kita bikin planning lagi. Ya minimal di wilayah Lampung dulu lah. Kalau ada duit udah kumpul banyak, ya baru kita nyebrang atau mana kan. Kantong pelajar. Jadi nunggu dikirimin, ditabung baru bisa ngumpulin. Kantong mahasiswa bukan pelajar. kantong mahasiswa. Kantong mahasiswa tahu sendiri. Ya mungkin kita cukup, kita akan packing aja ya kita, daripada nanti kelamaan mau hujan. Bye bye, see you. Neduh, hujan. Hujan ya guys, 3 hari belum turun, belum mandi. Makanya jangan pacaran sama anak gunung. Kumel-kumel. Kumal-kumal Kusam. anaknya, kusam. Cupu lagi. Walaupun anak gunung buluk-buluk, belum tahu loh harganya. Sekitar 2 juta. Yo, iya. Okay, are you ready? Rasa kakian cocot. Gua berde like that.